wabil khusus nikmat panjang umur sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajahah walaupun hanya dalam via Google Meet. Semoga keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Salawat salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang insya Allah di yaumil kiamah mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Mbak Rian mungkin bisa di-unmute dulu semua Mbak Rian biar ini. Iya. Biar lebih hikmatnya. Iya, siap Ibu. Karena Mbak Rian ininya Bapak Ibu sekalian, yang saya hormat Bapak Pengawas, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk tingkat SMP wilayah Kabupaten Teras Terunjang yang alhamdulillah dalam hal ini dapat bergabung bersama-sama dengan kita semua. Yang saya hormati, sama-sama kita hormati Ketua MGMP wilayah Muko-Muko dan Bapak Ibu Guru Agama Pendidikan Agama Islam tingkat SMP se-Kabupaten Muko-Muko yang insya Allah juga dimuliakan oleh Allah. Melalui via Google Meet malam hari ini, untuk mendapat berkahnya dalam kegiatan ini, marilah kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan perantara Bismillah surat Fatihah tersebut surat pembukaan surat Fatihah, kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan khidmat dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan kita pada hari ini, sebelum kita mulai pada acara inti, saya mohon kepada Bapak Ketua MGMP untuk memberikan sambutannya terlebih dahulu. Kepada Bapak Panji kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Bu Hamdana selaku moderator dalam kegiatan Google Meet kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pada malam yang berbahagia ini kita masih dapat bersama-sama untuk mengikuti kegiatan kita Google Meet kita pada malam hari ini, yang memang sudah kita kesepakati pada pertemuan di NGMP beberapa minggu yang lalu di SMP 6 Muko-Muko, bahwasanya kita akan mengadakan Google Meet ini untuk kegiatan di bulan Ramadan. Selanjutnya selawat berangkai salam kita curahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dengan memperbanyak selawat diberikan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Bakri selaku pengawas PAI Kabupaten Muko-Muko yang kami hormati, pengurus MGMP Kabupaten Muko-Muko yang kami hormati, serta Bapak Ibu Guru PAI se-Kabupaten Muko-Muko, PAI SMP yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kegiatan kita bisa terlaksana seperti apa yang sudah sama-sama pada pertemuan di SMP 6 kemarin. Kita akan mengadakan pertemuan yang seharusnya kita pertemuan tatap muka, namun kita tiadakan karena mengingat waktu dan juga mengingat kondisi, sehingga kita bersepakat untuk mengadakan pertemuan ini secara daring
Oleh sebab itu pada malam hari inilah kita lakukan kesepakatan untuk kegiatan itu. Bapak Ibu guru PAI serta Bapak pengawas yang kami hormati, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin pada kesempatan malam hari ini banyak hal yang kami tidak tahu, yang perlu kami perbaiki, karena mungkin kami selaku pengurus, saya mungkin kita selaku guru PAI melakukan kegiatan Google Meet atau Zoom meeting ini pertama kalinya. Oleh sebab itu mungkin banyak kekurangan dari kami selaku pengurus. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik Bapak Ibu, mungkin yang perlu kami sampaikan memang pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang Google Chrome atau isi yang ada di Chromebook tersebut, dan itu alhamdulillah diisi oleh kawan kita yang sangat luar biasa, Ibu Sarian. Pada waktu itu memberikannya sangat-sangat luar biasa, sehingga untuk kegiatan bulan Ramadan, karena kita kemarin itu saking seriusnya mengikuti kegiatan Chromebook tersebut, akhirnya untuk kegiatan Ramadan kita sudah sampai sore belum kita lakukan, untuk kegiatan itu belum kita bicarakan. Makanya kita lanjutkan pembicaraan berkaitan tentang bulan Ramadan itu pada pertemuan melalui Zoom meeting ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan pada pertemuan yang lalu kami sudah membahas tentang Chromebook yang ada di dalamnya. Pada malam hari ini kita membicarakan tentang kegiatan kita di bulan Ramadan itu seperti apa. Karena mungkin perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, pada setiap tahunnya mungkin tidak jauh beda dengan tahun yang kemarin. Setiap kegiatan di bulan Ramadan sedikit banyak pasti kita guru agama diikut campurkan di dalamnya. Bahkan ada sekolah-sekolah itu guru agama dipasrahkan sepenuhnya untuk kegiatan di bulan Ramadan. Artinya apa? Di bulan Ramadan itu, apalagi di tahun ini, kalau kita melihat dari kalender pendidikan itu, di bulan Ramadan minggu pertama itu kita libur, minggu kedua dan ketiga itu kita belajar seperti biasa. Kalau minggu pertama itu bulan libur, artinya kita memberikan pembelajaran di rumah kepada anak didik kita. Minggu kedua dan ketiga kita langsung bertatap muka, dan minggu keempat itu kalau tidak salah itu kita diadakan kegiatan yang namanya pesantren kilat, atau dengan kata lain acara kegiatan keagamaan. Oleh sebab itu, untuk menyikapi hal tersebut, kami selaku pengurus NGNP mempunyai inisiatif untuk kedepannya atau besok itu di bulan suci Ramadan itu, agar kita ketika nanti ada kepala sekolah memberikan tugas sepenuhnya kepada kita tidak lagi kelabakan. Apa yang harus kita lakukan? Paling tidak dari sekarang kita sudah mengadakan ancang-ancang atau kita membuat garis besarnya untuk kegiatan bulan Ramadan. Memang beberapa hari yang lalu kami berhubungan dengan kepala sekolah, berhubungan dengan Pak Pengawas. Waktu saya berhubungan dengan Pak Pengawas, kita ada nggak juknisnya seperti itu. Tapi secara garis besar, ketika ada pertemuan kami di NKKS itu, kalau tidak salah memang agak sedikit membahas tentang itu, walaupun tidak sepenuhnya untuk kegiatan-kegiatan itu. Jadi kemarin saya juga sudah menghubungi ketua NKKS atau kepala sekolah
kegiatan yang kita lakukan itu mendapat dukungan sepenuhnya oleh mereka. Oleh sebab itu mereka menyampaikan kepada kami, ya dibuat sebaik mungkin, nanti biar sama-sama nanti kami kepala sekolah untuk ya paling tidak kita lihat itu kesesuaian dengan yang ada di sekolah. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti kalau memang ada kesepakatan di antara kita, memang ada kegiatan itu, paling tidak kita buat rank-ranknya atau garis besarnya seperti apa untuk kegiatan di sekolah. Jadi untuk sementara itu yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mungkin kami mohon maaf, mungkin kegiatan ini bagi kawan-kawan yang lain kok pertama kali diadakan Zoom meeting, tapi karena ini memang untuk kepentingan kita bersama. Untuk sementara itu yang perlu kami sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas sambutannya dari Ketua MGMP SMP wilayah Kabupaten Mukomuko. Untuk selanjutnya, sambutan selanjutnya yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Pengawas kepada Bapak Lakri, dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih untuk Bu Amnanah sebagai pemandu acara pada malam ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Ketua MGMP Bapak Pandi, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus dan semua anggota MGMP PAI Kabupaten Mukomuko. Pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa melaksanakan kegiatan Zoom meeting ini untuk MGMP lanjutan. Ternyata pada hari Selasa kemarin ada yang belum tuntas, jadi mengganjal di pikir Bapak Ibu semua, sehingga malam ini kelanjutannya kayaknya. Berikutnya salam dan salam tak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah agar tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya, rasa bangga, rasa bersyukur kepada pengurus dan semua anggota MGMP PAI Kabupaten Mukomuko. Karena selalu ada ide-ide baru, hal-hal baru yang bisa dilakukan untuk menghidupkan, untuk menyemarakkan kegiatan kita di MGMP. Yang memang seharusnya MGMP itu merupakan wadah bagi kita untuk mengembangkan profesi kita, mengembangkan potensi kita. Nah, berarti syukur alhamdulillah bermacam-macam ide, bahkan kemarin pun sudah melaksanakan pelatihan untuk kerombok yang harganya itu mungkin tak semahal laptop, tapi penggunanya luar biasa. Kita layanan untuk online-nya luar biasa yang bisa digunakan di kerombok itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kemarin hadir di SMP 6 sudah memadai, sudah bisa betul untuk mengaplikasikan Chromebook yang kita butuhkan di kekinian pada saat ini. Kebanyakan aplikasinya adalah online dan itu nampaknya ya kita butuhkan untuk saat ini. Berikutnya, dan juga terima kasih sebesar-besarnya dan tidak menyangka Bapak Ibu guru agama itu punya perhatian, punya keinginan yang luar biasa terhadap tugas yang akan dilaksanakan. Bahkan saya katakan saat ini merupakan sesuatu yang menyongsong dari kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Walau pada saat ini sudah mendengar bahwa sudah keluar
yang namanya SK bersama 3 menteri tentang bulan puasa itu, kegiatan di bulan puasa. Nah, setelah itu nanti keluarnya edaran bersama itu, nanti biasanya sekolah-sekolah di bawah Pemda lewat Dinas Pendidikan akan merumuskan membuat aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi kita, tentunya sesuai dengan yang terdapat dalam surat edaran bersama menteri tersebut. Jadi Bapak Ibu, saya kira sudah melangkah lebih maju sebelum Pemda, sebelum Dinas Pendidikan menetapkan hal itu, kita sudah siap siaga untuk melaksanakan apa nanti yang akan diarahkan oleh pemerintah daerah kita. Saya kira itu luar biasa. Sekilas kita pahami bahwa nanti di awal Ramadan, mungkin mulai tanggal 27 sampai dengan tanggal 5 Maret, itu kegiatan anak-anak konsentrasinya lah di lingkungan, di tempat ibadah, berdasarkan penugasan dari sekolah. Nah, ini saya kira nanti kita bisa mengambil bagian dari hal ini. Apa yang kita berikan tugas-tugas kepada mereka, kepada anak-anak kita, tentunya bisa menambahkan rasa ketakwaannya, keimanannya, dan suasana dan nuansa Ramadan itu ada nampak. Nah, itu nanti Bapak Ibu ya silakan dirancang semasa awal Ramadan itu anak-anak kita punya kegiatan yang terarah, terukur, dan nanti tentunya akan kita evaluasi. Setelah itu akan sekolah lagi sesuai dengan ketua tadi dari tanggal 6 Maret sampai 25 Maret. Belajar seperti biasa. Mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya kan ada jam yang dikurangi. Nah, setelah itu biasanya diselingi dengan kegiatan seperti pesantren kilat yang nuansanya adalah untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, ada sosial, atau membentuk karakter yang mulia. Biasanya bisa diisi dengan tadarus, pesantren kilat, dan kajian-kajian keislaman. Nah, biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya kegiatan pesantren kilat itu dilaksanakan di akhir-akhir masa pembelajaran sebelum libur Ramadan. Nah, jadi hari ini nanti harapan saya Bapak Ibu sudah punya rancangan-rancangan, punya program-program. Kalau nanti pemerintah daerah lewat Dinas Pendidikan memberikan wewenang untuk itu melaksanakan kegiatan pesantren kilat, kita sudah ada gambaran. Sesuai kata ketua tadi, kita tidak lagi bingung apa yang akan dilakukan. Tentunya nanti sesuai dengan kondisi di sekolah kita masing-masing. Nah, hari ini, malam ini, silakan Bapak Ibu nanti diskusi apa yang memungkinkan bisa dilakukan dalam kegiatan itu, termasuk dalam kegiatan pesantren kilat itu. Bapak Ibu, harapan saya untuk kegiatan-kegiatan apapun di sekolah itu, apalagi untuk Ramadan ini, betul-betul terprogram dengan jelas dan punya target yang jelas. Kalau seandainya nanti kita melaksanakan pesantren kilat, apa programnya, kegiatannya apa, target kita apa? Apakah targetnya nanti anak yang selama ini lemah baca Qur'annya atau kurang bisa harus bisa semuanya semasa Lebaran, semasa ini Ramadan. Nah, coba data anak kita, olahlah dengan baik misalnya. Ada beberapa anak yang belum bagus bacaan Al-Qur'annya atau bacaan sholatnya. Nah, sebagai gambaran Bapak Ibu, pernah kami coba dulu ya pesantren kilat di bulan puasa itu. Saya yang terpikir waktu itu bagaimana caranya dengan tidak dipaksa dalam tanda kutip anak semuanya pakai jilbab. Pernah kami coba dulu. Nah, jadi kita arahkan ke situ programnya, berikan pengertian. Kami kemarin optimalkan OSIS, mereka lebih duluan memulai pakai jilbabnya. Di tahun-tahun 2012 itu kan 13 masih banyak anak yang belum pakai jilbab. Bahkan masih banyak anak yang laki-laki belum pakai celana panjang.
Nah, program saya dengan guru-guru waktu itu, kita sering lihat tahun ini, habis lebaran anak semuanya pakai jilbab. Nah, dengan pendekatan, dengan OSIS yang kita bikin pion, yang kita harapkan bisa contoh untuk orang yang lain, ya terus terang agak sedikit dipaksa sebenarnya. Nah, tapi alhamdulillah setelah itu habis lebaran, kita masih memberikan arahan-arahan anak pakai jilbab, kemudian tahun ajaran barunya dianjurkan anak laki-laki pakai celana panjang, alhamdulillah berjalan. Nah, setelah itu sampai saat ini nampaknya semua sekolah ya sudah melaksanakan hal itu. Jadi contoh kecil ini saya kira hanya semacam inspirasi. Nanti Bapak Ibu silakan program apa yang direncanakan di sekolahnya masing-masing dan targetnya apa. Atau mungkin selama ini anak belum salaman dengan gurunya. Misalnya, coba apa langkah, apa rencana kita habis lebaran anak sudah bisa bersalaman. Saya katakan tadi, anak belum lancar baca Qurannya berapa orang? Bagaimana program sistemnya? Apakah nanti anak yang lain mengajarkan kawan-kawannya? Sistem asistensi misalnya. Nah itu, jadi saya ulangi, ya harapan saya nanti ya ada program dan ada target real yang akan kita capai sehingga kegiatan masyarakat itu tidak seakan-akan hanya menghabiskan waktu dan masa saja. Berikutnya, kalau selama ini sering kita laksanakan seperti agenda Ramadan, saya kira itu juga bagus dilakukan untuk dilaksanakan. Ya paling tidak bagi anak dengan menenteng buku ke masjid ya adalah semacam sedikit rasa tanggung jawabnya, ada kewajiban yang harus ditunaikan. Nah saya kira nanti ya hal itu juga masih bisa kita laksanakan di tempat kita masing-masing sesuai kondisi yang ada. Kalau anak susah misalnya beli buku yang dicetak, cukup digaris dengan buku biasa saja, kolomnya kita berikan apa yang dibutuhkan kolom-kolomnya itu. Kalau nanti dirasa anak susah untuk mencetak buku, tapi kalau bisa ya lebih baik dicetak buku yang sudah siap untuk tulis misalnya. Cuman selama ini Bapak Ibu, yang menjadi catatan bagi saya selama ini, tidak semua ya, tapi banyak guru-guru itu setelah memberikan tugas agenda Ramadan, jangankan dinilai, jangankan diparaf, habis lebaran itu tidak ditanya lagi. Ini masalahnya, banyak seperti itu. Ya udah lupa kan, anak pun ya nggak ada beban sama sekali. Nah saya yokianya, ketika tugas yang kita berikan itu harus memang dievaluasi. Nah kalau dilaksanakan nanti, tolong Bapak Ibu, ya bukan hanya nyuruh bawa bukunya saja, akan tetapi betul-betul dikumpulkan, dicek, dan berikanlah apresiasinya, nilainya kemana arahnya ini, sehingga nanti yang mereka lakukan itu tidak hanya sia-sia, betul-betul menjadi sumber nilai untuk pribadinya sendiri. Nah itu kalau agenda Ramadan tetap laksanakan. Kemudian kalau di surat edaran bersama itu juga ada semacam kegiatan sosial. Nah, apa yang mungkin kita lakukan? Coba cermati di sekolahnya masing-masing, lingkungannya. Ada sekolah yang mungkin membagi takjil di sore hari, atau nanti ada bakti sosial entah bagaimana. Nah, harapan kita, ya sekolah kita, anak-anak kita, ya berasa ada bulan Ramadan itu, termasuk kegiatan-kegiatan lain oleh masyarakat kita. Kalau perlu Bapak Ibu, cobalah tugaskan anak kita itu juga rutun ke masjid, tantang mereka, insya Allah bisa mereka. Kalau perlu juga misalnya safari tarawih keliling, wajibkan anak ikut, guru juga ikut. Hari ini di masjid itu kalau dekat, berapa lagi di tempat yang lain agak terdekat misalnya, kalau hal itu memungkinkan. Dan itu rasanya ya positif bagi masyarakat kita kalau semua anak kita kerahkan dengan seragam muslimnya, dengan jaketnya, dengan nama waternya itu sama-sama ke masjid. Saya kira juga ada positifnya.
apalagi pada saat anak kita semuanya hadir di sana, kultumnya kita minta dari anak-anak kita. Nah, semua itu tergantung pada Bapak Ibu guru tentu yang akan menata, yang akan mengatur, yang akan memprogram sejauh mana kita mau untuk hal tersebut. Jadi Bapak Ibu sekali lagi terima kasih sudah punya gagasan seperti ini, persiapan menghadiri Ramadan seperti ini, banyak hal sekiranya nanti akan berkembang diskusinya, silakan dilaksanakan dengan sepenuh hati. Kemudian bentuk-bentuk kegiatannya ya silakan didiskusikan, tentunya tidak menyimpang dari edaran bersama oleh menteri tersebut dan nanti akan dikeluarkan pedoman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko. Semoga langkah-langkah seperti ini akan membuat kita lebih bersemangat, tentunya bermakna bagi masyarakat kita oleh warga kita. Kemudian untuk meeting pada malam ini, saya baru pertama ngomong di meeting ini. Apa iya Pak nggak saya sampaikan ini? Nah, luar biasa sekali lagi untuk pengurus Bu Sahrian nampaknya cukup mewarnai MGMP PAI ini. Saya kira PAI itu tidak lagi dipandang sebelah mata. Di saat kawan lain mungkin belum terpikirkan hal seperti ini, ya kita tetap bergerak, tetap berbuat, dan selalu ingin di depan. Nah, harapan saya nanti akan Bu Sahrian dan kawan-kawan yang lain tetap berkiprah, tetap berkarya, tetap menjadikan hal-hal terbaik untuk MGMP PAI ini. Dan saya bangga, terus terang saya bangga kepada Bapak Ibu semua yang telah ambil bagian, yang sudah punya ide, bahkan yang punya room malam ini. Nggak semuanya bisa punya room gitu kan. Jadi room-room yang lain mungkin hanya yang punya. Kalau room meeting ini ya nggak semua kita paham dengan hal itu. Di samping itu nanti juga kami berharap Bu Sahrian tidak bosan-bosan berbagi dengan kawan-kawan yang lain. Hari ini tidak saya bingung juga mau pasang layar di belakang ini. Pas terpasang, saya tengok terbalik tulisannya, nggak jadi satu K jadi Eropa ini. Daripada malu-malu, pengawas terbalik layar yang kata orang, ternyata Bos Rian ngomong tadi enggak, orang yang lihat benar, kita yang lihat ya terbalik tulisannya katanya. Ini susah nih kan, jadi orang bodoh-bodoh dikit ini susah juga, nggak paham juga. Nah begitu, jadi ya tetap kita berkiprah, tetap yang terbaik. Dan alhamdulillah pada hari ini dibandingkan dengan real, dengan offline, dengan luar jaringan, sekarang saya tengok ada 30 orang yang hadir. Tapi realnya belum pernah sampai sebanyak ini yang hadir untuk MGMP itu. Nah, mana tahu ke depan ya ada nuansa-nuansa baru. Ya, kalau hanya pesan di sekolah MGMP, mana tahu besok bisa ke Pantai Panjang Bengkulu misalnya, atau ke Danau Sintara MGMP-nya, atau ke Borobudur MGMP. Jadi bisa saja asal kita mau. Nah, kalau sudah pesan ke sekolah, yang ditengok sekolah A saja, sekolah B saja. Nah, sekarang ini pun ya juga sudah nuansa baru nih. Saya kira hal-hal ini ya perlu tetap kita lakukan untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapak semuanya, sudah terlampau panjang cerita saya ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, diberikan semacam inspirasi terus untuk selalu menjadi guru yang profesional di bidang kita. Terima kasih, wajah maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kata sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Pengawas PAI wilayah Kabupaten Mukomuko. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke acara kita yang ditunggu-tunggu, yakni pembuatan jadwal pesantren kilat untuk wilayah pendidikan tingkat SMP wilayah Kabupaten Mukomuko. Dalam hal ini akan dipandu oleh Ibu Dewi. Kepada Ibu Dewi kami persilahkan. Mikrofonnya diaktifkan dulu Mbak Dewi.
Belum terdengar suaranya Bu Dewi. Mungkin bisa minta tolong Mbak Rian untuk mengaktifkannya karena adminnya di sini Mbak Rian. Iya Bu, cuma karena saya bukan akun admin, akun saya kan @guru ya Bu, belum jadi kepala sekolah, jadi akunnya bukan akun admin, jadi tidak bisa mengaktifkan mikrofonnya Bu. Mungkin dari Bu Dewinya yang bisa Bu. Kalau saya membisukan panggilan teman lain bisa, mengaktifkan tidak bisa. Belum dengar Bu Dewi. Eu pakai headset. Apakah cuma saya yang nggak dengar? Saya juga nggak dengar. Bu Dewi maaf, tidak ada suaranya. Semua nggak dengar. Biasanya kalau admin itu bisa mengaktifkannya karena saya lagi di posisi corona waktu itu saya selalu menggunakan Google Meet. Iya. Biasanya admin bisa mematikan ininya, mematikan dan mengaktifkan. Iya Bu, benar Bu. Akun belajar ini kan makin kesini makin dibatasi ya Bu. Kalau dulu kan akun belajar itu unlimited. Kalau sekarang kan cuma 100 giga. Nah, satu lagi kalau kita bukan kepala sekolah atau kita akunnya tuh bukan @guru. Kalau @guru dia nggak bisa Bu, terbatas. Tapi kalau mau upgrade harus berbayar, harus premium kayak gitu Bu. Jadi sekarang tuh perusahaan-perusahaan seperti Canva, seperti Quizizz, seperti Google, salah satunya itu udah membatasi Bu. Mungkin pemerintah kita, mungkin untuk semua guru kan dibayarin ini Bu sama pemerintah, itu sekarang udah dibatasi Bu. Jadi karena akun saya tuh kan @guru_belajar_id itu juga nggak bisa untuk mengaktifkan Bu. Kalau dulu iya Bu, dulu bisa, bahkan panggilan ini bisa direkam. Ini saja saya rekam layar Bu, bukan rekam langsung, bukan. Biasanya kan dulu bisa tertaut ke YouTube, langsung streaming kayak gitu, atau ke Facebook. Kalau sekarang nggak bisa Bu, harus pakai add-on yang lain untuk merekam. Itu kekurangannya makin kesini. Atau mungkin Bu Dewi bisa tukar device ke handphone, mungkin jadi kita bisa dengar kayak gitu. Maaf ya Bu, maaf Bu. Gimana Bu Dewi? Apa senam otak dulu? Dewi belum izin dari suami mungkin tuh. Masalahnya suara dia sendiri nggak kedengaran kan? Belum izin dari. Saya rasa Bapak Ibu sekalian, saya rasa ini masalahnya di mikrofonnya Mbak Dewi. Karena terkadang ada yang memang nggak pakai handset. Ya. Ketika digunakan handset baru dia terdengar. Ketika dia nggak menggunakan, memang terkadang laptopnya yang nggak mendukung. Mungkin dalam hal ini kita alihkan saja, tidak mengurangi rasa hormat Mbak Dewi untuk mempersingkat waktu, mengingat juga waktu ya Mbak Dewi ya. Mohon maaf Mbak Dewi. Kita alihkan ke Pak Haryanto saja untuk memandu pembuatan jadwal pesantren kilat di minggu ketiga. Kalau jadwalnya itu di minggu ketiga bulan Maret. Kemudian kalau petunjuk juknisnya yang melalui surat edaran, 1 jamnya itu dikurangi 10 menit. Kalau hitungan saya, kalau dalam 1 hari itu kita sebanyak 8 jam pertemuan, ditambah istirahat, kalau saya buatnya istirahat 1 kali, itu jam 11.45 kita sudah selesai kegiatan. Baik, di sini Pak Haryanto nampaknya wajahnya sudah mulai terpampang di sana. Silahkan dipandu acara pada hari ini. Kepada Pak Haryanto dipersilahkan. Ada yang bisa dengar apa enggak? Bisa Pak, bisa. Dengar. Lanjutkan aja Pak Haryanto. Nah, Ustaz. Nggak dengar saya suara Pak Haryanto. Apa saya aja? Saya nggak dengar Bu Inya. Belum terdengar.
Saya juga termasuk nggak dengar. Nggak dengar, Bu. Pak Haryanto suaranya mana? Tadi Pak kan Bu Dewi Haryanto. bisa ngomong tadi kan, kok sekarang hilang? Mungkin kalau Sinyal mempengaruhi Pak Ibu. Sinyal Memang yang handset. Bapak Ibu yang posisinya kuat sinyal sebaiknya memandu ini. Langsung ambil alih aja lah Bu Hamdana. Ini nggak Iya. kedengaran nih. Posisi sinyal memang mempengaruhi kegiatan ini. Kayaknya itu, Pak. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk Pak Haryanto mohon maaf juga. Akhirnya saya ambil alih untuk pembuatan jadwal ini. Mungkin Pak Haryanto bisa menggunakan handsetnya biar bisa keluar suaranya. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, untuk jadwal kita itu di minggu ketiga. Kalau minggu ketiga, kalau nggak salah hitungan saya itu tanggal 17 kita sudah melakukan kegiatan pesantren kilat. Ada yang sudah baca edarannya? Silakan yang ada usulan, diaktifkan mikrofonnya. Apa semuanya mulai nggak ada suara ini? Hanya saya sendiri yang bersuara. Ada, dengar. Lanjut Bu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk jadwal itu jam 7.30. Kalau menurut surat edaran, jadwal kita masuk tetap di jam 7.30. Hanya biasanya di jam pertama kita itu masuk sampai dengan jam 8.10 menit. Namun karena setiap jamnya itu dikurangi 10 menit, untuk jam pertama itu jam 7.30 sampai jam 8.00. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian akan kita adakan kegiatan apa? Untuk yang pagi. Apa duha dulu? Setuju soal duha. Kira-kira dari persiapan anak-anak dari wudhu, kemudian persiapan untuk ke musola atau ke masjid, 1 jam ini dari 7.30 sampai jam 8.00 sampai dengan selesai sholat, itu cukup tidak 1 jam selama 30 menit? Kalau dengan wudhu, dengan sekalian sholatnya mungkin enggak. Wudhu kalau anaknya jumlahnya sedikit mungkin. Kalau jumlah besar susah kayaknya. Kita buat 2 jam ya? 1,5 jam aja nggak lama. 2 jam ya? Enak pembuatannya itu 2 jam. Jam 7.30 sampai jam 8.30. Untuk 2 jam. Oh, 2 jam pelajaran? Iya, 2 jam pelajaran. Oh, 2 jam pelajaran. 7.30 sampai jam 8.30 itu kegiatan sholat duha. Gimana Bapak Ibu? Ada beberapa yang mengacungkan jempol, kayaknya setuju nih. Banyak yang mengacungkan jempol, oke, deal ya. Selama 2 jam, 7.30 sampai jam 8.30 itu sholat duha. Lanjut, setelah 2 jam pelajaran ya, bukan 2 jam ini. 2 jam pelajaran. Karena 1 jamnya itu kita 30 menit selama bulan Ramadan ini. Lanjut, setelah sholat duha akan kita lanjutkan dengan kegiatan apa Bapak Ibu sekalian? Izin. Gimana Pak? Gimana Bapak Ibu? Ya, untuk kalau di sekolah kami sudah ada keputusan kalau kita kan masuknya tanggal 6 dan 7. Tanggal 6 dan 7 itu persiapan untuk semester. Ya. Ya, kemudian dari tanggal 10 sampai hari Jumatnya kita melaksanakan semester. Untuk yang kegiatan satu yang setelah itu baru untuk kegiatan Putus-putus Pak Febri. Pak Febri, nggak jelas Pak Febri, bisa diulangi?
Cek satu. Ya, itu Ya, Pak Febri ya. jelas tak Bu? Oke, untuk di kebanyakan kita kalau untuk kegiatan di yang kita bahas sekarang ini untuk yang minggu terakhir atau keseluruhan? Minggu terakhir tuh. Minggu ketiga, Pak. Pesantren kilat itu minggu ketiga di bulan Minggu Maret. terakhir. Ya. Nah, ini kalau minggu ketiga itu, kalau kegiatannya ada selama berapa hari gitu. Kalau kira-kira kalau di MGMP kita yang kita bahas ini khusus untuk anak saja, atau kita akan melibatkan juga anak itu untuk kegiatan SMP secara keseluruhan? Apa semacam ada lomba tingkat SMP? Jadwal ini kita buat untuk tingkat SMP di sekolah masing-masing, Pak. Berarti belum ada rancangan untuk satu keseluruhan semacam lomba. Nanti kita bahas, Pak. Kita bahas. Andaikan ini memang perlu di minggu terakhir, mungkin kan masuk ke minggu keempat. Minggu keempat itu kan kita ada pertemuan 2 hari sebelum libur, tanggal 24, 25, itu hari Senin dan hari Selasa. Karena tanggal 26 itu kita termasuk libur, Pak. Andaikan itu nanti memang diperlukan untuk kita adakan kegiatan lomba tingkat SMP, itu sesuai kesepakatan kita nanti. Yang pasti saat ini kita buat dulu jadwal untuk di minggu ketiga, Pak. Boleh ini Bu. Ya silakan Pak Ketua. Sebelumnya mungkin tidak mengurangi rasa hormat untuk sekolah-sekolah SMP yang swasta, mereka yang di bawah naungan pondok pesantren, mungkin kan mempunyai kegiatan juga. Mereka yang pastinya ada kegiatan inti mereka di bulan Ramadan. Tidak mengurangi dengan rasa hormat seperti itu. Mungkin begini maksud kami yang ada di sekolah-sekolah, maksudnya sekolah umum yang tidak di bawah naungan negeri, di bawah naungan pondok pesantren. Mungkin seperti yang kita bahas di awal tadi, tujuan kita adalah ingin membuat kegiatan ini di bulan suci Ramadan itu hanya untuk rank-ranknya dulu, artinya untuk kegiatan kita. Nanti pada waktunya minggu keberapa, terkadang kan setiap sekolah berbeda-beda itu. Ada yang mungkin mereka ingin mengadakan minggu kedua, mungkin ada yang ketiga, itu tergantung kepala sekolahnya. Oleh sebab itu intinya begini maksud kita kemarin adalah kita membuat dulu jadwal kegiatan kita. Jadi berapa hari yang akan kita laksanakan untuk pesantren kilat atau kegiatan keagamaan itu. Kalau sudah jelas berapa harinya, baru kita cari waktu setiap waktunya. Artinya kita membuatlah itunya. Nah, nanti kegiatan itu kita serahkan kembali ke sekolah masing-masing. Karena mungkin kepala sekolah kan mempunyai ide sendiri atau mempunyai masukan terhadap guru agama. Kita hanya membuat garis besarnya saja. Mungkin seperti itu Bu Amdan atau Bapak Ibu sekalian. Oke, demikian masukan dari Bapak Ketua. Mungkin bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke rencana program kegiatan pesantren kilat kita. Dari Pak Febri, masih ada yang disampaikan Pak Febri? Silakan. Mungkin dari Bapak Ibu senior yang lain seperti Pak Ibdal, Bu Asni, mereka kan sudah senior-senior. Dulu itu seperti apa kegiatannya untuk kegiatan bulan Ramadan? Artinya bisa memberikan gambaran kepada kita semua. Jadi untuk kegiatan kalau di ininya
Ada berapa hari tuh Bu untuk kegiatan keagamaan itu di apa namanya SKB itu ya, SKB 3 Menteri itu ya. Kegiatan itu berapa hari itu? Di minggu ketiga ya? Minggu ketiga Pak, tanggal Iya, 17. Berapa hari itu di situ Bu? Kalau sampai akhir liburan kita sampai totalnya 7 hari. Oh, 7 hari. Iya. Artinya kan kalau kita 7 hari itu harus kita buat kegiatan selama 7 hari itu apa saja. Kalau mungkin seperti apa yang disampaikan oleh Pak Febri tadi kan meminta apakah ada di akhir nanti kita ada kegiatan, artinya apa namanya ya, sebagai refleksi dari kegiatan itu apa, kan itu sih intinya dari Pak Febri tadi. Mungkinnya seperti itu ya Bu, apa Pak Febri ya? Kalau memang ada kegiatan itu mungkin berapa hari kita ambil. Kalau memang mau ada kegiatan, tapi apakah mungkin semua sekolah seperti itu, kan itu. Tapi kalau kita memang untuk mengambil apa istilahnya ancang-ancang ya nggak masalah. Izin Ibu Moderator. Ya silakan. Ini kawan-kawan ya semuanya, kalau bisa ini kan nggak terlalu baku, nggak terlalu kaku kegiatan kita. Bagaimana kalau kita buat untuk seminggu saja, nanti hasil akhirnya biar guru-guru masing-masing yang membawa ke kepala sekolahnya. Kan sebagaimana telah disampaikan tadi oleh Bapak Ketua, sekolah masing kan juga punya planning. Mungkin ada mereka semesternya di awal Ramadan, ada minggu kedua, atau mereka ada kegiatan lainnya. Jadi kita buat 1 minggu untuk kegiatan ini. Nah, kita kembalikan kepada guru-guru. Ini kan cuma gambaran agar kita punya keseragaman tentang kegiatan Ramadan kita. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nyak ya suaranya. Ya. Saya boleh ngomong ini, boleh masuk nggak ya? Masuk. Ini Silakan, izin bicara moderator. Ya, silakan Pak. Siapa yang duluan nih, Bu? Pak Pengawas kayaknya, Pak Pengawas. Ya, terima kasih. Barangkali mungkin malam ini perlu persamaan persepsi di antara kita. Yang jelas, biasanya nanti Dignas akan mengeluarkan edaran tersendiri sebagai petunjuk, sebagai arahan, sebagai rujukan kita. Biasa seperti itu. Nah, saya kira untuk malam ini, karena itu belum keluar dari Dignas, apakah nanti lewat MGMP, lewat MKKS yang merancang itu, yang jelas nanti mungkin dari pihak Dinas akan mengeluarkan edaran itu. Edaran yang dari Menteri yang 3 itu, SEB itu, surat edaran bersama itu mungkin secara umum patokannya. Nah, jadi sambil kita menunggu itu keluar dan tidak saling melangkahi, saya kira seperti ini, kita merancang poin-poin apa yang mungkin kita lakukan untuk santri kilat ini. Nah, jadi alokasi waktunya selama 1 minggu atau materinya apa saja yang disampaikan, duha misalnya tadi, atau baca tulis Al-Quran yang mungkin dirancang angka-angka kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam satu itu. Tapi kalau sudah dilihatkan sekarang, ya saya kira mana tahu sekolah yang sampai ke lapangan itu punya pertimbangan lain, kondisinya beda. Barangkali yang butuh di Gunung Paku lain mungkin kan, yang butuh di sekolahnya Bu Sarian lain. Nah, ada yang menjadi prioritas bagi mereka itu. Nah, jadi kita coba, saya pikir begini, kita coba membuat rancangan secara umum, poin-poin kegiatan, bentuk kegiatannya, program secara umum yang dilaksanakan selama santri kilat itu. Terus, terima kasih. Izin bicara moderator, bisa? Izin bicara moderator. Ya. Satu-satu Bapak Ibu sekalian, yang di luar saya nggak paham nih, nggak ada muncul namanya masalahnya. Iya. Nah, izin bicara moderator. Ya, silakan. Ini ya silakan, izin Pak. Bicara silakan, Pak. Ibu moderator. Jadi mengenai apa yang disampaikan tadi,
Jadi dari Bapak Panji dan Bapak Pengawas itu sangat setuju sekali. Kita sekarang malam ini kita coba mengambil secara garis besarnya saja materi apa yang harus kita sepakati, yang bisa kita ambil materi yang sama seperti tadarus dan duha itu kan bisa. Terus untuk materi yang lain di mana kita tergantung pada sekolah masing-masing saja. Terus mengenai waktu, bagaimana kita sepakati walaupun nanti belum ada keluar dari Dignas, kita semuanya sepakati MGMP, PPAI, SMP bagaimana kita mengadakan pesantren kilat ini semuanya di minggu ketiga, di minggu terakhir. Jadi tidak ada nanti ada yang sudah duluan, ada yang nanti belum melaksanakannya. Jadi untuk masalah mengenai materi, apa sudah sampaikan oleh Bapak Panji tadi itu sangat bagus sekali. Kira-kira apa materi yang harus dilaksanakan itu kita kembalikan kepada sekolah masing-masing karena kapasitas sekolah siswanya mungkin tidak sama. Jadi kalau seandainya siswanya yang sedikit itu sangat mudah sekali untuk melaksanakan sholat duha gitu. Bagi siswanya yang banyak kita nanti kewalahan. Atau secara garis besarnya kita ambil materi yang sama itu sholat duha dan tadarus saja di waktu pagi. Untuk materi yang siangnya nanti kembalikan kepada sekolah masing-masing. Tentu saja Ibu moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Satri Medi. Ada lagi Izin seperti tadi bicara, ada moderator? ya silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau pada hakikatnya menurut saya sih, karena biasanya edaran Dignas itu sifatnya umum dan mereka tidak menentukan apa yang harus dilakukan di tiap sekolah. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Pengawas dari awal, bagaimana MGMP PAI ini punya produk, terserah nanti dipakai atau tidak oleh sekolah lain. Tapi kita punya produk, artinya kita punya usulan ke Dignas, mau dipakai alhamdulillah, tidak pakai nggak juga masalah, kembali kepada kondisi sekolah masing-masing. Nah, artinya kita susun materi itu, materi jadi, ya materi jadi, misalnya tadi masalah sholat duha, tadarus bisa kita masukkan, kita susun materinya sedemikian rupa, nanti kita jadi bahan usulan, karena di kelas itu biasanya umum, minggu sekian pesantren kilat, cuma itu toh, instruksi cuma seperti itu. Nah, menurut saya, kalau MGMP PAI punya produk, memang ranah kita ini sebenarnya, dan teman-teman memahami itu, dan kita guru PAI tahu kondisi sekolah masing-masing. Nanti ketika materi yang kita usulkan, rancangan materi yang kita usulkan untuk dipakai di pesantren kilat tidak cocok, tidak sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing, itu kebijakan guru PAI dan kepala sekolahnya ambil apa yang cocok. Saya kira kalau materi umum yang kita lakukan, insya Allah pada cocok semua, gitu. Karena kondisi sekolah muko-muko itu, andai pun berbeda, tidak jauh berbeda sih, kondisinya sama. Menurut saya seperti itu. Nah, kalau nanti kita susun, cuman pesantren kilat saja, terus tadarus saja, selebihnya terserah ke sekolah masing-masing, percuma dong. Kita zoom meeting malam ini, berarti kita tidak punya produk yang jadi, gitu. Saya kira itu, moderator, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setuju, kalau saya setuju dengan ngotram. Baik Bapak Ibu, mungkin Bu Hamdana laptopnya ada masalah. Ya. Jadi seperti ya, mungkin untuk sementara saya lanjutkan sebentar. Mungkin untuk sementara saya lanjutkan ya Bapak Ibu, sebelum Bu Hamdana masuk lagi di room kita. Jadi mungkin sudah sama-sama kita dengarkan dari Bapak Pengawas, dari Pak Ibdal selaku senior, Bu Asni juga senior, dan juga tidak lupa dengan kawan-kawan seperti Pak Satria tadi menyampaikan, memang yang pertama kita harus mengambil garis besarnya, kita harus mempunyai produk yang harus kita siapkan. Yang kedua mungkin memang kalau
kita tahu sih dari tahun ke tahun memang kalau dari dinas itu sifatnya dia hanya umum memberikan jadwal. Artinya jadwal mereka itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu biasanya kegiatan pondok pesantren atau kegiatan keagamaan. Seperti itu sih. Kalau untuk di dalamnya kegiatan bagaimana dan seperti apa mereka tidak memberikan secara rinci. Oleh sebab itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ifdal tadi, memang ada baiknya kita harus mempunyai produk. Kembali lagi seperti apa yang saya sampaikan tadi, mungkin ya paling tidak kita setelah punya produk kita kembalikan ke sekolah, karena sekolah kita ini kan ada berbagai macam ragam. Ada sekolah yang memang jumlah siswanya banyak, ada yang sedikit, ada yang di pedalaman dan lain sebagainya. Mungkin bahkan ada yang sekolah SMP itu di bawah naungan pondok pesantren. Mungkin programnya lebih ini lagi, mereka kan lebih dalam lagi dibandingkan kita sekolah SMP yang sifatnya umum. Oleh sebab itu paling tidak kita mempunyai satu produk apa yang harus kita jadikan produk pada malam hari ini. Nah, nanti setelah itu baru kita kembalikan lagi kepada sekolah-sekolah. Tapi paling tidak produk itu yang memang benar-benar kita kuasai lah sedikit banyak. Ya mungkin berkaitan dengan sholat duha atau tadarus atau baca Quran dan lain sebagainya. Karena mengingat waktu juga cuma beberapa hari paling kan kita untuk kegiatan pesantren. Jadi mungkin Bapak Ibu itu gambaran, silakan mungkin ada yang lain untuk memberikan masukan-masukan kepada kita semua. Nanti seperti apa untuk kegiatannya, mungkin tadi di awal sudah kita katakan mungkin sholat duha, atau nanti dari jam sekian sampai jam sekian kita kegiatan tadarus, atau dari jam sekian sampai sekian kita menyelesaikan harus bisa baca Quran, dari jam sekian sampai jam sekian mungkin kita ada kegiatan apa dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu, mungkin ada masukan-masukan yang lain. Kalau memang kita sudah siap membuat produknya seperti apa, sama-sama kita ini. Izin Pak Panji. Iya silakan Pak Nasrul. Izin Pak Ifdal, pengawas, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Nyambung yang disampaikan Bapak Pengawas tadi, terobosan yang luar biasa untuk tahun ini di bawah pengurusan Pak Panji sebagai pengurus MGIP. Izin juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Lakri sebagai pengawas. Kata sambutan beliau tadi itu menggetarkan jiwa para guru agama sebetulnya. Walaupun sedikit yang beliau sampaikan kalimat-kalimat, tapi motivasinya sangat tinggi. Banyak hal yang beliau sampaikan, dari sedikit kata-kata, tapi banyak hal yang bisa kita jadikan menambah personal kita sebagai guru agama. Berkenaan dengan pesantren kilat ini, berkenaan dengan kesiapan guru agama dan menyambut pembelajaran di bulan Ramadan yang khususnya untuk pengadaan pesantren kilat, edaran dari Kementerian juga sudah disampaikan oleh SKP Kementerian, kemudian diperkuat oleh surat edaran Ibu Hadis. Guru agama pun merespon. Jadi yang direspon oleh guru agama memaksimalkan bulan Ramadan itu dengan berusaha mempersiapkan agenda-agenda seperti apa sih kegiatan pesantren kilat di sekolah selama bulan Ramadan yang jadwalnya lebih kurang antara 3 sampai 7 hari. Jadi kalau seandainya jadwal itu jadwal jadi, kayaknya kurang pas Ketua, karena sekolah kita masing-masing punya keberagaman dan keunikan. Jadi kami memberikan saran dengan beberapa pertimbangan.
kita berikan saja materi-materi yang harus diberikan oleh yang harus diterima oleh anak-anak di sekolah. Jadi kita siapkan saja materi-materi apa saja yang harus diterapkan di sekolah sesuai dengan kesepakatan guru agama yang cenderung kepada karakter-karakter anak-anak Islami lah. Mulai dari pemahaman mindset sampai kepada tindakan. Yang berupa mindset mungkin barangkali ada materi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh Islam yang disampaikan oleh pemateri. Kemudian ada juga mungkin berkenaan dengan ilmu etika, adab, iman, dan takwa. Jadi materi-materi itu saja yang kita jadikan sebagai panduan materi. Silakan diatur oleh sekolah kapan jadwalnya. Misalnya tentang sejarah Islam, boleh hari Senin, boleh hari Selasa, tergantung dari stok materi, pemateri. Karena kalau pemateri yang diharapkan dari sekolah, kawan-kawan guru yang di luar guru agama juga agak kewalahan untuk menyampaikan materi kalau terlalu rumit. Dan satu lagi, pemateri juga khawatirnya nanti ada yang minta honor dan lain sebagainya. Jadi pemateri-pemateri itu memang dari guru-guru itulah, cuman materinya itu jangan tingkat tinggi, sesuaikan dengan tingkat anak-anak lah. Apa saja yang harus diberikan materinya ke anak-anak SMP, karena kita SMP, boleh mengulang materi-materi yang ada di dalam agama, pelajaran materi agama Islam, baik yang kelas 7 kelas 8. Boleh juga yang di luar materi kurikulum yang sudah ada di materi agama. Barangkali itu saja Ketua. Menurut hemat saya, materi-materi apa saja, bentuk materi apa saja yang harus diberikan di sekolah, cukup judul-judulnya saja. Nanti mungkin kita sepakati tentang apa isi materinya itu, boleh mungkin dimusyawarahkan. Tapi materi-materinya apa saja, 5 kita tentukan, 7 kita tentukan di MGMP, boleh 5 yang diterapkan di sekolah, boleh 7 yang di sekolah, boleh 4, tergantung dari kondisi sekolah masing-masing. Nah, itu Ketua. Kalau seandainya sholat duha, kalau seandainya hujan ataupun kendala di sekolah itu tidak ada musola, tidak ada lapangannya becek, kan nggak mungkin juga kita paksakan. Jadi ada materinya tentang praktekkan sholat duha, kemudian ada juga ide dari Pak Lakri tadi sebagai pengawas ultum keliling dan sebagainya. Boleh, tergantung dari situasi sekolah. Intinya yang ingin kami sampaikan adalah cukup ditentukan saja materi-materi yang apa saja yang harus diberikan oleh pemateri di sekolah masing-masing. Tinggal lagi memilih. Sekolah tinggal lagi memilih dan di bawah komando guru agama. Barangkali itu saja. Satu hal lagi, kegiatan kita ini sudah saya share di grup MKKS dan banyak dari kawan-kawan dari kepala sekolah siap mendukung agenda kita ini yang lagi membicarakan seperti apa sih persiapan guru agama untuk menyongsong kegiatan pesantren kilat selama bulan Ramadan. Jadi kita sedang dipantau oleh kepala sekolah. Jangan sampai yang kita bicarakan ini tidak ada bahan untuk sampai ke telinga kepala sekolah. Terima kasih Pak Panji, terima kasih Pak Pengawas. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nasrul permasalahannya. Bu Hamdana, kalau sudah ini masuk lagi Bu Hamdana. Bu Hamdana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Hamdana masuk dulu Pak, Bu Hamdana. Lanjutkan Bu Hamdana. Udah masuk belum Bu Hamdana nih? Sudah ada di dalam dia itu, cuman nggak mau ini mungkin ya. Assalamualaikum. Sudah masuk Bu Hamdana. Sudah, tadi saya kehabisan baterai,
ambil dicas, rupanya dia nggak masuk adaptornya itu, jadi tiba-tiba terputus. Tadi saya udah bergabung, begitu saya mau ngomong, terakhir tadi Pak siapa yang ngomongnya? Pak Ibdal ya, masukan dari Pak Ibdal ya? Ya. Nyak nelpon, jadi saya terlempar lagi, masuk lagi, jadi jangan nelpon dulu lah. Ya, lanjutkan. Apa Bu Ben? Lanjutkan. Masih kalau sehat apa enggak, kenapa terlempar itu mau pertanyaannya, Dok? Karena dikit memberi Iklan. Bapak Ibu sekalian, saya rasa untuk masukan saya cukupkan, mengingat kita waktu sudah jam 9.30, dan saya rasa masukannya nggak jauh dari yang disampaikan oleh Pak Ifdal tadi, kemudian Pak Satrimedi, dan yang lainnya. Yang pasti intinya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ifdal ya, yang menyampaikan bahwa kita harus ada produk, intinya gitu. Baik di sekolah itu mau menggunakan atau tidak. Maaf Pak Lainul, kalau nggak banyak, ya nggak banyak silakan Pak Lainul. Iya silakan. Ini sesuai dengan produk yang dikatakan Pak Ifdal tadi, betul. Langsung saja kita buat jadwalnya dulu. Senin sholat duha paginya jam berapa, bikin sampai hari apa terakhir kita, baru kita masukkan materinya, materi praktek atau ada materi dakwah, penyampaian dari kawan-kawan dewan guru, ada praktek. Nah, kita masukkan apakah ada lomba di sekolah itu sendiri. Nah, baru kita sharekan ke guru, kita bikin hasil kita sharekan ke guru kawan-kawan semuanya, terus di-sharekan ke kepala sekolah di MKPS. Itu kalau kita banyak bicara seperti ini, waktunya habis juga. Ya terima kasih Pak Lainul, itulah yang mau saya sampaikan. Untuk itu saya cukupkan yang memberi masukan dan yang bertanya, saya cukupkan sampai sini. Intinya tujuannya yaitu sama. Malam ini kita harus menghasilkan produk seperti yang disampaikan oleh Pak Ifdal dan kawan-kawan yang lain tadi. Baik itu digunakan atau tidak oleh sekolah, paling tidak ada hasil pertemuan kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Kalau tadi yang pertama kita sudah mendapatkan hasil bahwa dari jam 7.30 sampai jam 8.30 kita melakukan sholat duha berdasarkan juknis edaran yang saya baca. Di dalamnya diantaranya ada kegiatan tadarus. Nah, berarti di dalam kegiatan pesantren kilat yang kita buat pada malam hari ini, kita harus menyisipkan kegiatan tadarus. Kalau yang reng-rengan saya, kegiatan tadarus itu setelah sholat duha. Jadi anak-anak tidak berulang kali untuk melakukan wudhu. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Setuju. Berapa jam? Kalau untuk sholat duha dan tadarus atau yasinan boleh. Nah, itu kita bikinkan jamnya 1,5 jam kalau pakai tadarus atau sholat yasinan di sekolah. Sampai jam 9.30, jangan 1 jam juga saat ini aja. Jam 9.00 untuk tadarus 1 jam saja. Nanti banyakkan baca Quran, haus anak itu. 9.00 ya. Tadarus kan gantian, selang-seling gantian, bukan sendiri-sendiri. Berbalas dari ayat 1 lain orang, ayat 2 lain lagi orangnya. Teknisnya itu kembali ke sekolah masing-masing. Yang pasti ada kegiatan tadarus pada jam itu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke. Lanjut untuk kegiatan setelah tadarus. Setelah tadarus silakan ada masukan. Kultum. Masalah fikih Islam aja Bu, banyak materinya yang bisa dimasukkan. Masalah taharah, Fikih ibadah lah. fikih ibadah tentang suci bersuci taharah dulu. Ya betul. Izin. Halo, moderator. Ya, silakan Pak. Ya, kalau menurut saya pas teman-teman ada fikih taharah, ada fikih ibadahnya karena berkaitan dengan berpuasa dan itu ada kaitannya dengan materi kita. Dan semua teman-teman yang terlibat
yang terlibat, mungkin tidak semua guru PAI yang mengelola itu juga melibatkan teman-teman guru lain. Nah, kami akan melihat masalah taharoh itu sangat penting dan teman-teman yang lain juga menguasai itu. Nanti kita kasih kisi-kisi. Nah gitu. Nah, misal wudu, mandi wajib, mandi junub apa itu penting khususnya untuk anak perempuan. Selama ini dan kita Pak mengajar. Mursal, minta tolong untuk di-unmute dulu Pak. Mikrofonnya tolong dimatikan. Oh. Ya lanjut Pak. Pak Mursal yang saya maksud Pak. Pak Mursal ya. Nah, taharoh oke, udah itu nanti fikih ibadah ditambah lagi dengan tarikh ya, masalah sejarah itu penting juga dan teman-teman bisa terlibat semua. Menurut saya seperti itu. Masalah sholat, fikih ibadah, masalah puasa, ibadah pada bulan puasa, kira seperti itu Bu moderator dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke, gimana kawan-kawan yang lain setuju? Setuju, kita urutan dari taharah fikihnya dulu, nanti berlanjut sampai ibadah berikutnya kan naik tingkatnya. Ya, naik tingkatnya. Taharohnya dulu, setelah tadarus itu taharoh. Nah, jam dari taharoh itu dari jam berapa ke jam berapa? Langsung praktek jam sekaligus. Hari itu juga habiskan materi satu sehari. Berapa jam untuk kegiatan ini fikih Bapak Ibu? Pokok sehari, habis sehari tentang taharoh itu. Oke. Langsung kita praktekkan cara berwudu, cara mandi wajib, cara istinja, tayamum, banyak itu. Kalau waktunya untuk fikih itu mulai dari taharoh, apalagi praktek saya rasa untuk mandi gimana Pak? Nggak bisa Bu, nanti bakal puasanya nanti nggak penting mandi. Iya, itu kan tergantung dari sekolah kita. Kalau sekolah kita punya infokus, bisa menonton videonya gitu. Atau Ibu moderator. Ya, ya Pak. Nah, kita di schedule kegiatannya kita bikin fikih ibadah saja. Nanti sekolah boleh mengambil mau fikih ibadahnya tentang apa, itu silakan. Gimana? Setuju. Kira-kira? Itu yang ada di mindset saya Pak. Setuju. Boleh. Pokoknya intinya fikih saja. Teknisnya seperti apa silahkan kembali ke guru masing-masing. Itu saja. Mau berapa jam? Cukup kiranya cukup 1 jam aja Bu. Jadi kita nanti selingi dengan materi yang lain lagi. 1 jam itu 30 menit loh Pak. Ya sudah cukup rasanya. Karena kita pengulangannya bisa di ibadah di hari kedua atau hari ketiga. Lanjut hari berikutnya ya. Iya. Oke, 1 jam. Di jam 9.00 sampai jam 9.30. Ya, nanti kalau kita habiskan 1 hari, ya kata Ibu Hamdanah tadi, nanti batal puasanya nanti. Banyak makan fikih jadinya. Oke. Ya Pak, silakan. Habis tadarus itu kita mau masuk ke materi, itu kasih jeda istirahat anak-anak. Dan kan ada waktunya nanti dia berpindah dari musola ke ruangan lain. Mungkin atau dalam ruangan pula. Kasih jedanya sedikit waktunya istirahat. Berarti dari tadarusnya kembali ke sekolah masing-masing seharusnya jam 9.00 sampai di jam 8.55 saja. Jadi ya 5 menit untuk perjalanan dari musola ke kelasnya. Kembali ke sekolah masing-masing aja Pak ya. Kita untuk 1 hari itu istirahatnya sekali kan Ibu? 1 kali aja Pak. Jadi pulang itu jam berapa? Anak-anak pulang? Jam 11.45. Kalau 8 jam ya, kita rata-rata tuh dalam 1 hari 8 jam. Sekolah lain gimana? Kalau 8 jam ya? 5 hari kerja ya. 5 hari kerja 9 jam. 9 jamnya. Kami 9. Kalau 9 jam enggak 8 jam lagi. 8 kayaknya. 9. Itu di luar hari Jumat itu ya. Kalau hari Jumat 6 jam. Kalau Bu Hamdanah, kalau 6 jam, kita tambah aja dari 1,5 jam tadi ibadah tadi, fikih tadi.
Pak, kita hitungannya tuh nggak bisa 1,5 jam atau gimana, Pak? Karena kita ini nih berdasarkan juknis itu dalam satu kegiatan itu 1 jam. 1 jam itu 30 menit, Pak. 30 menit. Kalau 1,5 jam berarti kan 45 menit. Nah, yang 15 menitnya ini mau kita kemanakan? Gitu. Kalau dua kegiatan itu 60 menit, dua kegiatan, 2 jam pelajaran. Kan seperti itu, Pak Leno. Jadi tidak 45 menit. Kalau 45 menit itu hari biasa jadinya nanti 1 jam pelajaran hari biasa. 40 menit, kalau 45 menit anak SMA. Iyalah. Kalau moderator, ya Pak. Itu bisa yang 15 menit itu 15 menit ya, yang kita pukul 15 menit masukkan ke istirahatnya saja. Ini puasa loh. Iya, ini udah saya buat, Pak. Udah ya. Kalau catatan 9.30 itu kita setelah fikih ibadah, kita istirahat 9.30 sampai jam 9.45. Kita istirahat 15 menit. 9.45 kita mulai lagi dengan kegiatan lain. Gimana Bapak Ibu? Setuju. Lanjut. Ya, biar cepat pulang. Acara belum pulang. Istirahat ya. Cuma 15 menit ya Ibu, moderator. Iya. Ya, lama-lama ngapain Pak? 30 menit. Anggur kita lama-lama dulu, Bu. Bulan puasa anak malas-malasan. Baru mulai tidur nanti itu udah dibangunin lagi. Ayo Bu, Pak, udah dimulai tuh kegiatan pesantren kilat. Pasti seluruhnya itu tuh memasrahkan ke kita guru agama loh. Oke. Lanjut. Gurunya bisa tarik napas juga, bikinlah 30 menit. Guru agamanya nggak bisa tarik napas pula nanti. Nanti atur aja jadwalnya, yang pasti kegiatannya ya seperti itunya ya. Oke. Nanti boleh diubah sendiri aja masing-masing sekolah. Lanjut, setelah istirahat 9.45, kita mau kegiatan apa Bapak Ibu? Mau kita adakan kegiatan nobar nggak? Umpamanya seperti perjuangan Nabi, film-film tentang ini sahabat Nabi atau gimana gitu. Oke. Ya Pak? Setuju. Oke. Ya. Maka materinya jadi tarikh. Gimana Pak? Tarikh. Tarikh Islam apa? Tarikh. Sejarah. Iya, kita kan ada pelajaran ini sejarah tuh. Ini kalau menurut saya sih mau berapa jam ini nih? 3 jam. Lama itu film India tuh. Ya iya 3 jam. Film kalau nobar paling cepat tuh 2 jam. 2 jam aja. Kalau 2 jam pelajaran berarti ada selisihnya. Selisihnya jamnya itu nanti kita masukkan di fikih ibadah tadi. Biar fikih ibadahnya agak lama dikit ya kan? Iya. 2 jam film itu sama dengan 4 jam pelajaran itu. Enggak, yang diputar yang 30 menitan saja. Jadi yang 30 menitnya untuk persiapan. Kadang-kadang kan kita terkadang nyiapkan laptopnya dulu, udah tuh nyiapkan infokusnya, nyiapkan salon dan lain sebagainya. Oh, Bu moderator fikih ibadahnya tambah jam waktunya. Jadi 9 sampai 2 jam. 10. Ya 2 jam. Nah, kalau Berarti gini aja. 2 jam pelajaran. Iya, fikih ibadah dilanjut setelah istirahat 1 jam gitu ya, biar nggak ngoceh terus. Kalau 30 menit itu hanya untuk mukadimah aja, belum jadi ngomong materi, ini waktunya udah habis. Oke, berarti Mbak Rian untuk jam 9.45 sampai jam 10.15 setelah istirahat itu dilanjutkan dengan fikih ibadah. Gitu. Ya, cocok. Fikih ibadah. Lanjut, ada sisa 3 jam. Itu apa itu yang kita buat untuk nobar? Nah, 3 jam itu kan 1,5 jam cuma 90 menit. Nggak apa-apa lagi. Ya, itu nobar. Ya. Setuju yang lain? Acungkan jempol. Ya. Ya sudah, selesai. 1 hari. Iya, itu 1 hari.
untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, paling perbedaan kita itu hanya ada di fikih ibadah. Kalau umpamanya hari Senin kita membahas tentang toharoh seperti yang disampaikan oleh Pak Lainul tadi, mungkin besoknya, pertemuan besoknya kita membahas tentang yang lainnya, entah itu cara berwudu atau cara-cara apa gitu kan. Saya rasa ada perbedaan materinya, hanya saja yang dibahas apa, yang dibahas tentang fikih, tapi pembahasannya itu berbeda-beda dari setiap hari ke hari. Saya rasa seperti itu Bapak Ibu ya. Artinya berarti ini kegiatan dalam 1 minggu ya Bu ya? Iya, dalam 1 minggu. Jadi kita terus untuk yang dalam 1 minggu berarti yang hari Jumat kita harus pikirkan juga itu di hari Jumat. Nah, untuk di hari Jumat itu saya rasa setelah fikih ibadah kita suruh aja anak-anak buat kaligrafi. Itu gimana Bapak Ibu? Gurunya yang ada yang nggak bisa gimana? Apa mau nyewa saya? Kalau nggak kaligrafi, anak-anak bisa juga diarahkan untuk kegiatan yang umpamanya dia kita kasih tugas sebelumnya untuk dia kultum hari itu, kan bisa juga. Iya. Selama 30 menit. Ya, jadi kita hari berikut hari Jumat itu yang setelah salat duha, tadarus, lanjut kultum, baru materi, terserah materinya ke sekolah. Kan ibaratnya kalau seminggu kan udah hari penutupan. Boleh seperti itu. Setelah tadarus, kultum, setelah kultum baru sampai jam terakhir itu fikih ibadah. Iya. Oke. Gimana yang lain Bapak Ibu? Ibu moderator. Ya, silakan Pak Satri Medi. Saya nggak pakai bahasa loh. Silakan. Izin untuk menambahkan sedikit gimana kira-kira materi pesantren kilat kita ini, kita tambah materi akidah akhlaknya 1 gimana? Masuk. Hilang suara Bu Amdana nih. Hilang suara Bu Amdana. Iya. Bapak Ibu sekalian, saya setuju itu karena setahu saya dalam pendidikan agama Islam itu ada Al-Quran hadis, kemudian fikih, akidah akhlak, kemudian sejarah kebudayaan Islam. Kalau nggak salah ada 4 ya, 4 atau 5? 5 sih sebenarnya ada Al-Quran ya. Ya Al-Quran dan hadis. Iya Al-Quran dan hadis, fikih, akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, muamalah. Jadi kita ambil ibu moderator. Ya. Kita ambil fenomena sehari-hari aja untuk anak-anak. Masalah pertama tadi fikih ibadah itu sangat penting. Terus kita tambah gimana materi akidah akhlaknya saja. Oke. Kalau menurut saya untuk akidah akhlak kita masukkan, untuk nobarnya kita buat 2 jam aja Bapak Ibu. Sebelum nobar kita selingi dulu dengan ini akidah. Iya. Setelah fikih ibadah. Atau ini Ibu Amdana. Ya. Kita tidak memakai setiap hari menggunakan nobar. Jadi kita selingi. Misalnya Senin ada nobar, Selasanya akidah akhlak gitu. Oke. Rabu ada nobar, Kamisnya akidah akhlak gitu. Oke. Berarti nobar. Nobar garing akidah akhlak ya. Ya betul. Moderator. Ya. Silakan Pak. Izin sekali lagi, mungkin tadi sudah saya sampaikan juga berkenaan dengan rencana kita menentukan jadwal ini, kita juga pertimbangkan ada sekolah yang sedikit siswanya, ada yang banyak siswanya. Kalau mungkin untuk nobar itu bisa efektif. Tapi kalau seandainya siswanya udah 100, 200, 300, untuk nobar itu kan susah. Jadi saran kami seperti yang kami sampaikan di awal tadi, cukup kita tentukan saja materi-materi apa saja. Silakan sekolah masing-masing yang menentukan kapan harinya. Yang intinya materi yang kita tentukan melalui NGMP ini, 1 tentang akidah akhlak, tentang sejarah, nobar dan lain sebagainya. Silakan dipilih oleh sekolah masing-masing kapan harinya.
Ya, Itu Bu. ya Terima kasih. seperti ya. Terima kasih Pak Nasrul. Betul Dan- Ibu Amdanah yang dikatakan Bapak Nasrul, nanti di ini aja sama Ibu ini dibikin catatan di bawah saja nanti. Ya. Penjelasannya di bawah aja nanti Bu. Oke. Terima kasih atas masukannya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian, intinya kita kembali ke sekolah masing-masing. Ini jadwal yang kita buat hari ini, tujuannya paling tidak dalam pertemuan kita malam ini kita ada produknya. Seperti itu. Dan untuk bayangan di sekolah-sekolah yang lain, ada yang mau menggunakannya, alhamdulillah, tidak menggunakannya pun tidak apa-apa, tidak masalah. Oke? Sip. Kalau untuk kegiatan kita, pembuatan jadwal sampai dengan nobar atau akidah akhlak itu sudah selesai sampai di sini, sampai jam terakhir Bapak Ibu sekalian. Kemudian apakah dari Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin ditambahkan atau masukan yang lainnya, atau ada yang merasa kurang pas dengan jadwal yang kita buat pada hari ini? Ini Bu, Kan aja Ibu moderator, masukkan Bu moderator. Ya, Pak Lainul dulu Pak. Silakan Pak Lainul. Boleh, silakan. Ya, kalau untuk ini untuk pandangan kita ke depan untuk hari terakhir, karena kalau materi terus kita berikan sama anak-anak juga bosan, kita pun juga capek memberi materinya. Biasanya kalau aku di sekolah, kalau di hari terakhir itu aku mengadakan perlombaan untuk antar anak-anak siswa kelas 7, 8, 9. Ada yang laki-laki lomba azan, lomba kultum, yang perempuannya selawat pengganti lomba azannya. Nah, itu yang kubuat biar ada perbedaannya. Jadi kalau materi terus kita berikan jenuh anak-anak. Jadi tergantung hadiahnya tergantung dari sekolah masing-masing. Itu Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Lainul, kembali ke sekolah masing-masing. Itu kan? Selesai, kalau udah kembali ke sekolah masing-masing. ya, yang jelas kita masukkan ke dalam jadwal kita tadi. Kalau bisa maksudnya. Jadi ada produknya, jadwal Senin, umpama dari Senin sampai Jumat kita ada produk, kita kirim ke MKKS. Oh, ini jadwal dari MGMP PAI. Nah, itu maksudnya. Mungkin seperti ini Pak Lainul, kalaupun nanti mau diadakan lomba, karena setiap sekolah kan nggak sama. Mungkin ada yang sekolah besar anggarannya untuk membeli hadiah ada, yang namanya ada lomba itu pasti ada hadiah yang akan dibeli Pak. Nah mungkin ya ada sekolah yang memang keuangannya sedang sekarat seperti itu kan, jangankan untuk beli hadiah, untuk beli air galon aja nggak ada seperti itu. Intinya ya yang mau melakukan perlombaan ya silahkan, yang tidak ya tidak apa-apa. Tapi semua kita ambil kesepakatan bersama Bapak Ibu. Kalau memang ada di antara Bapak Ibu semuanya, sebagian yang hadir pada malam hari ini sebanyak 26, 16 orang saja mengatakan harus kita adakan kegiatan lomba. Oke, kita buat jadwalnya. Tapi begini Bu Amdana, maaf ya, motong sebentar. Kalau ini kan kalau kita sudah seperti ini kan kesannya agak sedikit memaksakan itu ceritanya ya. Kalau udah ada jadwal, walaupun nanti kembalinya ke sekolah masing-masing. Misalkan kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, oke lah, agak memaksakan mungkin kepala sekolah kalau udah cerita tentang keuangan, maaf kali seperti Bu Hamdana katakan tadi, mungkin ada sekolah besar, ada sekolah kecil, mungkin ada guru agamanya yang memang rela ikhlas beramal, mungkin oke-oke saja. Nah, kan seperti itu. Kalau seandainya ada sekolah yang sama sekali seperti Bu Hamdana tadi katakan, udah gitu ada guru agamanya sama sekali ngomong masih honor murni, mau ikhlas beramal juga bagaimana seperti itu. Jadi kalau kita tuliskan di sini, ya kepala sekolah itu kan udah pasti ini harus seperti ini kan seperti itu. Karena ini udah terjadi produk. Tapi kalau yang seperti ini jelas seperti ini kan produk, memang produk kegiatan Ramadan ini. Walaupun tanda kutip tadi kegiatan lomba itu ya kegiatan Ramadan. Kalau kita ini, tapi ya paling ya kita juga harus, kalau sudah berbicara nominal mungkin
ya maaf ngomong ini tidak semuanya seperti itu. Walaupun kata Bu Amdana tadi 16 orang, kita oke, kita setuju 16 orang, tapi di belakang kita kan kita tidak tahu. Ya, kita kembalikan memang kepada sekolah masing-masing. Atau gini aja, Bu Moderator. Ya silakan. Mendengar dua keluh kesah dari dua kepala sekolah, kita sudah bisa menyimak ini. Memang menurut saya sih, berdasarkan info dari teman-teman kepala sekolah yang kebetulan guru BM, kita tidak usah masukkan, kembali ke sekolah masing-masing. Oke. Nah, menurut saya jadwal yang kita bikin malam ini sudah cukup pas. Sudah cukup pas Pak Ketua MGMP. Menurut saya dan Pak Pengawas, ini sudah sangat bagus dan kita punya produk malam hari ini. Kita baku aja lah ini kalau memang setuju. Masalah yang lain, saya agak sedih juga mendengar bahasa dua kepala sekolah itu tadi. Mohon maaf. Yang setuju acungkan jempol, yang setuju silakan acungkan jempol. Yang disampaikan oleh Pak Ibda setuju silakan acungkan jempol. Kalau mau beli buku cukup atau Bu? Cari 1-2 aja setiap perlombaan itu, nggak usah pakai 3 cukup. Beli 2 cukup hadiahnya. Sepertinya hanya 1 jempol. Sepertinya hanya 1 jempol. Silakan Pak Satri Medi, kayaknya dari tadi izin Bu Moderator terus. Silakan Pak. Jadi Ibu Moderator, mohon maaf ini berbicara kembali. Ini masalah yang sudah disampaikan oleh Bapak Laino itu juga bagus. Jadi tadi sudah disampaikan, silakan kembali ke sekolah masing-masing. Sekarang kita produk jadwalnya kita sudah dapat nih. Sudah ada produk dari MGMP PAI SMP Mukomuko. Sekarang kita punya 1 produk lagi harus kita ciptakan nih Bu. Sama Ibu Dewi Sekretaris MGMP, di mana materi fikih ibadah dan akidah akhlak ini ada 1 bundel materi yang bisa dibagikan ke guru PAI sehingga materinya nanti ada rujukan dari produk MGMP PAI SMP Mukomuko. Jadi kira-kira bagaimana nanti materinya kita sudah mencakup, walaupun guru lain nanti yang masuk atau guru agama sendiri yang masuk di kelas atau di forum pesantren kilat, mereka sudah ada pegangan nih dari produk materi MGMP PAI SMP Mukomuko. Terus yang kedua, masalah yang disampaikan oleh pengawas di awal tadi, karena saya tadi agak terlambat masuknya, masalah buku agenda Ramadan ini mohon nanti kita samakan juga sehingga kita punya produk juga untuk buku agenda Ramadan dan anak-anak bisa lebih aktif dalam proses selama 1 bulan di bulan suci Ramadan. Itu saja Bu Moderator. Sama Ibu Dewi mohon gimana kira-kira masukan saya ini untuk materi fikih ibadah dan akidah akhlak. Jadi nanti ada produk juga, jadi ada 2 produk dari MGMP PAI, ada jadwal, ada materi yang akan sampaikan di pesantren kilat. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Moderator. Waalaikumsalam. Terima kasih. Moderator dari Bu Rian tadi kalau ada pengalaman dia. Ya, silakan Bu Tarian. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin Bapak Ibu, kalau untuk buku agenda Ramadan ini ada tadi mulai dirancang, tapi kan ini kembali kepada sekolah masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah ini tadi ada coba-coba dirancang tadi. Kalau untuk materi Pak, gini ya Pak ya, Bapak kan tujuannya tadi ke Bu Dewi ya Pak. Kalau saya pikir semua materi fikih ibadah itu sebenarnya ada, maupun akidah sebenarnya itu ada di buku siswa ya Pak ya. Kalau itu dibebankan kepada sekretaris MGMP itu mungkin tidak kompatibel gitu ya Pak, mengingat Bu Dewi sekarang juga kan sedang ada anak bayi kayak gitu ya Pak. Untuk menyusun hal tersebut sebenarnya memang kalau saya pikir secara hemat saya itu tuh harus jauh-jauh hari Bapak Ibu. Jauh-jauh hari itu bukan 1 orang, maksudnya kita sama-sama kalau memang mau disusun. Nah ini ada referensi kalau Bapak Ibu mau, ini kegiatan bulan Ramadan. Kalau mau beli di sekolah itu, kami kan sekolahnya sekolah jauh ya Bapak Ibu ya.
kemudian dengan ekonomi yang menengah ke bawah atau bisa dibilang itu bawah-bawah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau hemat saya yang dikatakan dengan Pak Lakri tadi, bahwa kalau bisa dicetak silahkan cetak, kalau tidak bisa dicetak ditulis saja. Jadi ya ditulis saja di dalam ini bukunya anak-anak kayak gitu. Tapi jika memungkinkan misalnya ya, kalau mau dicetak ya, kalau memungkinkan printer Bapak Ibu atau ada kepala sekolah yang mau untuk memfotokopi ya silahkan. Ini hanya sebagai referensi. Nah jika Bapak Ibu mau, ini bisa saya bagikan hanya sebagai referensi. Nanti kalau mau diedit ya silahkan diedit. Mungkin itu saja Ibu Hamdana. Saya bagikan di link ini ya Bapak Ibu ya. Ada di link chat kita. Bisa diakses silakan. Terima kasih Mbak Rian. Mungkin saya rasa jangan hanya di link chat kita pada kegiatan Google Meet pada malam hari ini. Saya rasa perlu dikirim juga di grup MGMP kita Mbak Rian. Iya boleh Bu, dengan senang hati. Nanti ini ini ya saya kirim PDF-nya kepada Bapak Ibu di dalam grup MGMP kita. Jadi sebagai referensi aja, nanti bisa ditukar nama-nama sekolahnya dan logo-logonya Bapak Ibu ya. Itu aja Bu. Kalau untuk ini izin ya Bu. Mantap, luar biasa Ibu. Ya alhamdulillah. Izin ya Bu. Boleh nanti kirim di grup ya Bu ya. Boleh, dengan senang hati Pak, silakan. Izin Pak Siap, Satria. terima Kalau kasih. untuk ini materi kan, misalnya kayak harus Bu Dewi yang bikin. Menurut saya itu enggak ini loh Pak. Maksudnya bukan hal yang mudah untuk kita menyusun, walaupun pada dasarnya di buku itu akan ada kayak gitu kan. Tapi nggak mungkin dong kita tiba-tiba scan kemudian dimasukkan menjadi satu. Itu bukan hal yang ini. Maksudnya ada timnya. Ya tadi usulan sama Ibu Dewi, karena Ibu Dewi nggak nongol-nongol lagi masalahnya. Jadi dipanggil mungkin terus. nanti bisa ditanggapi juga sama Bu Dewi. Ini kan menurut pendapat saya gitu ya Pak. Kalau misalnya memang mungkin untuk Ramadan yang akan datang, mungkin kita bisa luangkan waktu tuh 2 bulan sebelum Ramadan duduk kita sama-sama. Tapi kayaknya nggak bisa online deh, offline kita susunlah ini secara berkelanjutan, jadi ada dampak hasilnya. Mungkin itu saja Bu Hamdana. Kembali pada Bu Hamdana. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rian atas masukannya. Untuk buku agenda Ramadan, silahkan yang ingin mencetaknya, silahkan dicetak melalui link yang sudah dikirim oleh Mbak Rian. Kalau saya sendiri kemarin kebetulan sudah kerjasama dengan pihak Erlangga, datang ke sekolah. Mungkin sekolah-sekolah yang lain juga ada beberapa sekolah yang didatangi, namun itu sifatnya tidak ada paksaan bagi yang ingin saja dengan buku kegiatan agenda Ramadan tersebut. Dan kemarin saya sudah melihat dari buku yang disiapkan oleh Erlangga, materi-materi pun untuk kegiatan pesantren kilat saya rasa ada di dalam situ, walaupun tidak selengkap seperti yang kita harapkan, tapi ada beberapa. Bukan promo Bapak Ibu, hanya menyampaikan, mungkin saya termasuk yang tidak mencetak dari yang kirim Mbak Rian, karena kurang lebih 1 minggu yang lalu dari pihak Erlangga sudah menemui kami, guru agama, kemudian kami kerjasama dengan sampaikan ke kepala sekolah juga mendukung, dan tinggal kami ke anak-anak saja. Intinya dari pihak sekolah tidak ada pemaksaan, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke. Dari kegiatan pesantren kilat kita pada malam hari ini, jika dirasa sudah cukup, tadi ada masukan dari Pak Lainul akan ditambahkan kegiatan lomba di akhir. Mungkin kalaupun mau ditambah kegiatan lomba itu pada tanggal 24-25, minggu keempat, 2 hari sebelum kita libur, itu ada pertemuan di hari Senin dan hari Selasa, karena kita mulai libur itu di tanggal 26. Mungkin kalau memang setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Lainul, kita adakan kegiatan lombanya pada tanggal 24 dan 25. Silakan Bapak Ibu. Ada Pak Hamdana? Ya, silakan Pak Lainul.
Kalau boleh untuk jam terakhir kita tadi itu menonton video, kalau bisa disatukan apa video yang kita tonton. Kalau ada yang kawan-kawan yang punya videonya bisa di-sharekan ya. Jadi tontonan sama semua. Oke. Bagus, saya setuju. Jadi nggak perlu nyari-nyari lagi nih di YouTube. Iya, kadang ada kawan yang susah dapatnya nyarinya. Jadi biar sama, serasi semuanya. Atau boleh diputar, mungkin bagi yang sekolah posisi di dalam, terkendala oleh jaringan atau tidak ada data, saya rasa bagi yang dapat itu boleh minta tolong untuk di-save from, agar dia pas saat membuka sudah tidak membutuhkan data. Ya, Atau jaringan, bisa minta tolong seperti itu. Beri amanah Pak Lainul untuk mencari videonya. Itu yang senior. Itu udah diberi saran Pak Sarul. Pak Nasrul, bos kita itu. Oke, Bapak Ibu sudah cukup? Sip, cukup. Ya, untuk kegiatan lomba di akhir minggu terakhir mau dibahas malam ini atau pasrah ke sekolah masing-masing? Diserahkan sekolah masing-masing, bisa dimasukkan ke dalam apa kita agenda kita juga bisa itu, tetapi bikin keterangan di bawah seperti yang dikatakan oleh Pak Sutrimedi tadi. Oke. Oke, Mbak Syarian sebagai notulen minta tolong supaya dimasukkan di tanggal 24 dan 25 hari Senin dan hari Selasa. Mungkin di hari Selasa bisa untuk finalnya atau sekaligus pembagian hadiah. Iya. Pak ya, Bapak Ibu ya. Besar hadiah kok. Cuma 100.000 beli buku satu pak cukup. Iya. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang ingin disampaikan terkait dengan pembuatan jadwal pesantren kilat kita pada malam hari ini? Saya rasa sudah cukup ya. Mengingat waktu juga sudah jam 10 lewat 10. Mungkin ada sekitar 5% sekedar pertanyaan, Bu. Ya, silakan Pak Nasro. Kalau untuk yang siswa yang non muslim, kira-kira gimana tanggapan dari guru agama? Ada masukan dari kawan-kawan yang lain, silakan Bapak Ibu. Untuk boleh Ibu moderator? Silakan Pak Satrimedi. Kan sesuai yang disampaikan oleh Bapak Nasrul tadi, kebetulan kami juga banyak yang siswa yang non muslim. Jadi untuk siswa yang non muslim, karena kita proses pembelajarannya masih memakai jadwal yang sudah disampaikan dari Dignas, karena kita liburnya itu 2 hari sebelum tanggal 24 dan 25. Jadi untuk yang non muslim kita tetap masuk di minggu terakhir. Jadi kita tergantung nanti kepada guru agama masing-masing, mereka diperbolehkan untuk belajar di perpustakaan. Jadi supaya tidak ada cemburu sosial dari anak-anak kita yang muslim. Jadi sehingga untuk kehadiran mereka tetap hadir walaupun nanti pembelajarannya di perpustakaan. Gimana Bapak Ibu semuanya kira-kira? Oke, gimana Bapak Ibu yang lain? Izin bicara moderator. Ya, silakan Pak. Kalau menurut saya tidak bijak sih kalau masalah yang selain dari PAI kita yang urus, karena mereka punya cara sendiri mungkin. Nah kebetulan sekolah kami mereka punya guru agama sendiri. Kalau kita bikin seperti yang catatan ini tadi, berarti kita sudah mendikte mereka. Sebaiknya serahkanlah kepada guru agama yang masing-masing dan pihak sekolah dalam hal ini. Nggak bijak kalau kita yang ngatur mereka. Itu menurut saya seperti itu. Mohon maaf sebelumnya. Ya, mungkin yang disampaikan oleh Pak Satrimedi itu tadi Pak, bukan kita mengatur mereka, tapi mempersilahkan siswa yang non-muslim tersebut untuk belajar di perpustakaan. Nah, terserah mereka mau belajar apa, artinya apa? Agar tidak muncul kecemburuan sosial antara anak yang muslim dengan yang non-muslim ini. Umpamanya seperti ini, yang non-muslim umpamanya diliburkan atau dipulangkan cepat, sedangkan yang muslim belajar mengikuti kegiatan pesantren kilat sampai jam 12 umpamanya. Pasti mereka akan muncul rasa
rasa cemburu sosial, enak banget ya yang non muslim mereka pulang duluan seperti itu. Kalaupun ada guru agamanya di sekolah tersebut, saya rasa pasti sudah saya bisa pastikan akan diserahkan ke guru yang guru agama mereka, entah itu guru agama Katolik, guru agama Hindu, atau diserahkan kalau di sekolah saya, Pak, terus terang, sekolah saya itu bersebelahan dengan gereja. Ketika pelajaran agama Islam, mereka belajar di gereja dengan guru agama mereka atau dengan pendeta mereka, seperti itu, Pak. Kalau sekolah kami, intinya semuanya nggak ada yang buruk, Pak, nggak ada yang jelek. Insya Allah semuanya bagus. Betul. Nah, maksud saya tadi, saya khawatirnya seperti ini. Ketika kita bikin jadwal yang tertulis, saat nanti kita serahkan ke siapapun yang berwenang, kalau tercantum tulisannya di sana, berarti takut saya nanti kita ada kesalahpahaman di situ. Baiknya kita langsung ke pihak sekolah, kepala sekolah dalam hal ini, dan siapapun yang punya kebijakan itu, biar mereka saja yang menentukan, jangan kita. Untuk saya seperti itu. Ranah kita PAI pendek. Betul. Pendapat saya. Jadi kita buat untuk yang non Islam, dibuat di keterangan jadwal, keterangan di bawah tergantung kepala sekolah masing-masing. Tergantung kepala sekolah masing-masing ya. Ya. Berarti kembali ke sekolah masing-masing ya. Ya. Yang punya kebijakan ya. 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 Oke. Dikembalikan di sekolah masing-masing. Iya. Pada sekolah. Itu untuk yang non muslim. Karena kita ini ngebahasnya ini tentang pesantren kilat nih. Ya, itu yang penting. Kalau yang lainnya itu tuh ya pastinya akan dikembalikan ke sekolah masing-masing. Oke, masih ada pembahasan Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sini. Udah 22.15, saya rasa sudah cukup, Bu. Ya, sudah cukup ya. Nanti untuk jadwal lebih jelasnya akan di-share di grup. Insya Allah Mbak Rian sebagai moderator akan mengirimnya di grup. Dan saya berharap pertemuan kita pada malam hari ini bukan pertama dan yang terakhir, akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya yang seperti ini, atau pertemuan kita berikutnya kalau sekarang ini ada 24 orang di pertemuan Google Meet. Saya berharap ketika MGMP akan lebih dari ini, tidak seperti yang sebelumnya hanya itu saja. Penyinggung aja gitu. Siap. Ada Pak Ifdal, ada Pak Nasrul, mungkin kan nanti bisa bergabung. Ya, Pak Nasrul, kenapa capsek itu aja sekali. Siapnya. Pak Husen masih muncul di sini, Pak Husen. Siap, Bu. Saya harap nanti di kegiatan MGMP yang lain, wajah-wajah yang memang jarang nampak di MGMP, saya harap ya akan nampak setiap kali ada kegiatan MGMP, agar kedekatan kita semakin rekat gitu lah, Pak. Agar wajahnya familiar ini kan. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari tutur kata saya ataupun sikap-sikap saya yang lain. Dan kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ada absen Tepuk tangan dulu untuk Bu moderator. Di chat ada link absen, silakan diisi Bapak Ibu. Saya ngapain Dal? Ikut MGMP nanti ya. Amin. Videonya tadi yang tontonan jangan lupa ya dimasukkan, dikirim nanti serempak file jadwalnya. Iya. Ya, bagi yang nyariin.